Ya, ketemu lagi dengan saya Delva di channel Bumi Wirasta, channel yang membahas mengenai berbagai macam aerator. Karena kita sebagai distributor aerator, kita distributor Resan, Yasunaga, Roots Blower Golden Tech, Roots Blower Futsu, dan Ring Blower Serelex, serta pompa-pompa yang biasa digunakan untuk budidaya perikanan dan pengolahan air limbah. Teknologi ini dipakai banyak sekali dalam sistem pengolahan air limbah, karena di dalam sistem pengolahan limbah itu dia mengolah berbagai limbah dengan berbagai keadaan, diolah dengan sistem tertentu, terutama sistem biologi, dengan menggunakan peralatan-peralatan aerator yang kami sediakan. Baik, sebelumnya saya terima kasih atas dukungan dan support dari rekan-rekan semua sehingga channel ini bisa berjalan sampai sekarang, dan saya berharap teman-teman yang belum subscribe channel kita supaya channel kita tetap eksis dan selalu memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama dalam dunia pengolahan air yang dimanfaatkan untuk perikanan dan udang. Beberapa waktu yang lalu kita mengupload video tentang budidaya ikan lele di daerah Wonosobo dengan Pak Arman, dan ternyata tidak kita sangka ternyata itu menggemparkan dunia persilatan. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang ke saya, mereka bertanya tentang apakah itu benar atau hanya settingan untuk konten dan lain sebagainya. Jadi saya sebenarnya dalam kesempatan ini saya mau mengklarifikasi bahwa yang kita ambil konten di Wonosobo itu adalah benar, real 100%, tidak ada yang diedit dan tidak ada yang dibuat-buat. Itu adalah benar-benar kenyataan. Dan memang dari awal konsep kita membuat video-video ini yang sifatnya adalah edukasi, dan Anda mungkin bisa lihat atau mereview sebelum-sebelumnya bagaimana saya mengutarakan teori-teori dan teknik-teknik tertentu yang mungkin belum diketahui dari rekan-rekan. Saya menjelaskan bagaimana tentang konsep aerasi, saya menjelaskan bagaimana tentang konsep oksigen, bagaimana tentang konsep peralatan-peralatan aerator yang secara teori, secara teknik, dan secara historikal mempunyai data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk saya itu sebagian besar itu mendukung dan bisa memahami, dan ada juga yang tidak memahami, bahkan sampai mengatakan kami ini sesat, memberikan informasi yang tidak valid, dan banyak sekali yang mendukung kita. Dan kita memberikan 2 kali melakukan seminar atau pelatihan ya di sana di Wonosobo, dan menyaksikan sendiri bagaimana panen dengan kepadatan di atas 300 ekor per kubik, bahkan ada yang sampai 700. Jadi kolam di sana itu ada beberapa kolam, tidak semuanya diisi 700, ada yang 300, ada yang 500, ada yang 700. Tidak ada yang 200, semua di atas 200 semua gitu. Apalagi 100 itu sangat tidak dipakai oleh beliau di sana gitu kan. Sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada saya bisa menyimpulkan bahwa ada yang keliru selama ini dalam teknik budidaya kita gitu. Jadi saya mengklarifikasi bahwa yang kita lakukan di sana itu data-data yang kita ambil adalah data real, ya, tidak kita rekayasa, tidak kita buat-buat, dan hitungannya itu memang apa adanya gitu loh. Jadi di sana ada beberapa kolam, dan kolam itu ada yang diisi 300 ekor per kubik, 400, 500, dan 700, dan semuanya berhasil panen gitu loh. Dan jika Anda melihat, coba perhatikan video kita, itu di awal-awal video kita meliput bagaimana para tengkulak itu ya yang ngambil ikan itu dia manenin satu-satu, diambil-ambilin. Itu kan bukti bahwa Pak Arman itu panen gitu di kolam tersebut gitu. Jadi bahwa Pak Arman itu dia terinspirasi, kenapa bisa dia berani isi sampai dengan 700, dari 300 sampai 700 diisi, karena beliau membaca sebuah artikel dari luar negeri bahwa sebenarnya pernah dipraktekkan ya di luar sana bahwa 1 kubik itu diisi dengan 1000 ekor ikan sampai panen gitu. Dan dia memberanikan diri untuk bertahap menuju ke sana gitu. Mulai dari 300, 400, 500, 700, dan bertahap ke sana gitu. Sampai ke angka 1000 gitu. Sebenarnya ini adalah mindset ya. Jadi menurut saya ini kita harus berubah mindset. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita dengan lahan yang seadanya. Tentu kita membutuhkan teknologi yang handal gitu. Sebelum saya masuk kepada teknologi tersebut, mungkin kita harus memperbaiki cara kita berpikir itu. Menurut saya cara kita berpikir itu juga harus lebih maju daripada teknologi itu gitu. Coba bayangkan ya, pada masa dulu, pada masa kegelapan, pada saat itu di Eropa itu dikuasai oleh penguasa
gereja, di situ pemahaman pada saat itu adalah bahwa bumi ini datar. Tapi kemudian ada ilmuwan yang menemukan sebuah kenyataan bahwa bumi ini bulat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ilmuwan tersebut dianggap sesat. Ilmuwan tersebut pantas untuk dihabiskan dari muka bumi ini karena melontarkan pengakuan atau melontarkan fakta yang bertentangan dengan pemahaman orang-orang pada masa itu gitu. Jadi mungkin pada masa sekarang di Indonesia karena kita berlebih dengan sumber daya air ya, kita istilahnya ada air nggak usah ditaburin benih juga keluar ikan gitu, nggak usah dikasih pakan ikannya juga bisa gede gitu. Jadi mindset kita terlalu mudah sehingga kita cenderung untuk berpikir secara tradisional. Nah pada saat ada pemikiran-pemikiran baru yang sifatnya ekstrim atau keras untuk tujuannya untuk meningkatkan produksi yang ekstrim gitu ya, itu kita seperti menyangkal gitu, menyangkal itu sebuah kebenaran gitu. Walaupun basic keilmuannya itu sudah ada. Itu satu, menurut saya mindset kita pun harus kita rubah untuk menerima itu tuh. Kemudian yang kedua adalah teknologi yang handal. Nah, setelah kita rubah mindset kita, kita harus mencari teknologi yang cukup ya. Teknologi apa yang dipergunakan untuk peningkatan budidaya? Bahwa dalam kehidupan ini, kehidupan kita sebagai manusia, kemudian makhluk hidup, ikan itu kan makhluk hidup juga, udang makhluk hidup juga. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Tentu kita perlu merekayasa oksigen yang berlebih di dalam kandungan air tersebut itu. Kita menggunakan budidaya dengan teknik biologis, yaitu memanfaatkan bakteri untuk menetralkan amoniak atau melakukan nitrifikasi. Tentu bakteri ini butuh sangat handal gitu. Nah, di dalam kolam air tersebut itu dibutuhkan oksigen yang sangat berlebih. Oksigen itu untuk ikan atau udang tersebut dan untuk bakteri yang menjaga atau merawat air. Jadi ada dua makhluk hidup yang perlu dipertahankan dengan oksigen itu gitu. Nah tentunya kita sebagai distributor aerator, kita terus melakukan riset dengan riset tentang pemanfaatan secara maksimal aerator yang ada gitu. Jadi kita di kolam ini, Anda bisa lihat ada dua kolam. Ini kita kolam dengan kapasitas ini 5 kubik, yang ini 1 kubik. Ini 1 kubik kita isi dengan 20 liter LPM. Berapa ikan yang bisa hidup ya? Kita pernah coba ini di 350 ikan, ikannya bisa besar. Ini kita lagi coba di 1600 dengan 5 kubik ya, jadi sekitar 320. Ini kita isi, kemarin baru selesai panen. Dan kita terus melakukan riset. Nah, kemarin ada rekan saya itu dari luar Jakarta ya. Dia ingin meriset udang untuk kepadatan 2000 ekor udang per kubik ya. Dia berdiskusi dengan saya oksigen seperti apa yang sanggup itu untuk mensuplai kebutuhan oksigen dari udang dengan kepadatan 2000 ekor per kubik itu. Dan terus dia melakukan riset itu. Dia melakukan riset dari udang kepadatan 500, 700, 1000, 1200 itu semua berhasil. Dan pada saat dia masuk ke kepadatan 2000 dengan menggunakan teknologi blower, itu ternyata ya 2000 ekor itu ternyata masih belum cukup ya. Jadi harus ada penambahan alat-alat tertentu gitu. Ya ini kisi-kisi aja. Jadi kalau kita sudah berpikirnya di atas itu, kita akan terus melakukan sesuatu yang kira-kira di luar kebiasaan orang-orang yang biasanya seperti itu. Kemudian ya selain itu tadi mindset, kemudian basic teknologi, kemudian basic hitungan. Tentu kita harus punya basic teori yang mumpuni. Kalau kita tidak punya teori, kadang-kadang ya kita jalan seperti orang buta. Tapi ya orang buta masih lebih, kalau kita orang buta kemudian kita berjalan, itu masih lebih bagus ya daripada kita tidak berjalan. Karena pada saat kita berjalan dan nabrak, nah kita tuh tahu berarti jalan yang kita tabrak itu bukan jalan yang benar itu. Kemudian kita jalan lagi. Yang paling penting adalah kita jangan pernah berhenti untuk bergerak. Pada saat kita berhenti bergerak, pada saat itulah kita tenggelam. Dan kemudian poin yang keempat yang menjadi catatan saya adalah kita harus berani keluar dari cara berpikir yang lama. Cara berpikir tradisional kita harus berani keluar. Dimana bahwa Indonesia 20 tahun ke depan ditargetkan menjadi Indonesia emas dan Indonesia maju, tentu harus ada cara-cara baru atau cara-cara yang lebih canggih untuk menghadapi masalah-masalah yang cukup kompleks tuh. Jangan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara-cara yang kuno. Tentu kita menyelesaikan masalah-masalah yang canggih dengan cara yang super canggih daripada masalahnya itu. Karena kalau kita menghadapi dengan
cara yang kuno, masalahnya canggih, caranya kuno, tentu tidak akan bisa selesai. Itu mengenai mindset ya. 4 poin yang perlu kita perbaiki mindset kita. Nah, itu kita bicara mengenai mindset. Kemudian setelah kita bisa memperbaiki mindset kita, kita memperbaiki teknologi kita. Teknologi apa yang kita harus perbaiki? Pertama adalah teknologi aerasi. Teknologi aerasi ini harus teknologi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara perhitungan gitu loh. Jangan kita menggunakan peralatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara perhitungan teori gitu. Jadi kalau kita membeli produk ya, kita lihat itu data-data itu gitu. Kemarin itu saya dikomplain orang, saya tidak menjual barang tersebut ya. Jadi ada yang memakai Resan GF370. Dia belinya di mana gitu ya. Tiba-tiba telepon ke kita. Dia bilang, "Pak, saya pakai Resan GF370. Itu kan 370 itu kan 370 watt dan kapasitas udara itu besar, Pak, sekitar 300 atau 400 liter per menit lah, 400 liter per menit ya." Nah, sebelumnya dia pakai Resun LP100 itu. Harusnya logikanya dia, menurut dia itu kan LP100 GF370 yang ring blower itu harusnya dia lebih besar dong, karena kan powernya lebih besar dan kapasitasnya lebih besar di dalam data Tokopedia dia gitu. Tokopedia si toko yang itu. Kemudian tokonya juga nggak ngerti juga gitu kan. Jadi saran saya rekan-rekan kalau mau beli barang tuh di toko yang ngerti gitu. Jadi toko di BWS itulah, itu ngerti semua tentang aerator tuh. Nah, kemudian dia protes, saya jelasin nggak nyambung itu. Saya bilang gini, coba Bapak ambil grafik dari GF370. Setelah dia kasih grafik, saya baca, oh ternyata di grafik GF370 itu kelihatan grafiknya. Dia hanya bisa pada ketinggian 50 cm atau 5 kPa dia, 5 atau 6 kPa ya. 5 kPa, kemudian ditarik ke kanan, itu grafiknya jatuhnya di 400 liter per menit. Jadi saya bilang, Pak, ini GF370 hanya untuk ketinggian 50 cm. Jadi kalau Bapak baknya airnya 1 meter nggak bakalan keluar, Pak. Ya tapi udaranya 400, betul, udaranya 400, itu volumenya yang 400. Jadi banyaknya angin itu 400 tapi tekanannya dia rendah gitu. Coba Bapak kurangin aja airnya 50 cm, pasti keluar anginnya. Dan ternyata benar gitu. Jadi baru dia mengakui gitu. Dan saya bilang, gimana ya Bapak pulangin aja ke toko yang Bapak beli. Katanya tokonya nggak jelasin ya, tokonya juga nggak ngerti, Pak. Jadi yang ngerti ya bisa Bapak ke Tokopedia-nya BWS ya. Linknya ada di deskripsi. Nah, oke ya. Jadi aerasi itu adalah perhitungan kebutuhan udara dalam kolam itu dengan proses aerasi, jadi pengembusan oksigen. Jadi kalau yang saat ini yang untuk teknologi yang istilahnya efektif ada menggunakan aerator. Tapi di atasnya itu ada sebenarnya pemberian oksigen murni gitu. Jadi oksigen murni dari tabung oksigen dihembuskan ke dalam air dengan menggunakan pompa. Itu teknologi yang istilahnya yang benar-benar murni lah oksigen, tapi secara budidaya itu masih belum pas. Artinya gini, antara investasi dengan kerja dengan hasil itu belum pas ketemu gitu. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita punya kolam luas, kemudian kita punya tabung oksigen banyak, dan harus beli oksigen terus, itu kan itu biayanya apakah bisa mengcover biaya produksi dengan hasil produksinya, itu masih dipertanggungjawabkan. Nah, untuk penggunaan aerator yang seperti ring blower, root blower itu sudah banyak yang dibuktikan bahwa oksigennya bisa meningkat dengan bagus ya, sampai 8 sampai 9 ppm. Kemudian pertumbuhan ikannya atau udang juga bagus dan biayanya tidak terlalu besar, dan tentu menguntungkan kalau biayanya tidak terlalu besar itu. Biayanya masih jauh di bawah dari hasil produksinya. Dan kita di channel kita juga sering sekali setiap saat saya berkala kita memberikan informasi-informasi tentang tipe-tipe aerator yang ada di kita. Jadi aerator A seperti Golden Tech yang 40 kapasitasnya berapa itu. Kemudian GT50 kapasitasnya berapa, GT80 kapasitasnya berapa, itu secara berkala kita memberikan informasi-informasi kepada rekan-rekan supaya rekan-rekan bisa memahami tentang secara teori aerator tersebut. Jadi tidak hanya cuman tahu berapa HP, berapa kW, tapi tahu betul isi dalam dari produk tersebut itu. Kemudian bakteri. Jadi dalam kolam budidaya itu selain ada ikan, ada bakteri-bakteri inilah yang dia bekerja menjaga, pada intinya merawat air supaya air itu tetap bagus untuk budidaya. Dan bakteri ini tentu sangat beraneka ragam, dan rekan-rekan kalau bisa ya jangan pernah untuk puas dengan
satu bakteri, terus digali lagi bakteri-bakteri apa saja yang bisa bagus untuk perkembangan budidaya. Dan di video kita beberapa sebelumnya itu saya kasih tahu bakteri-bakterinya gitu loh. Ada beberapa item, ada 11 atau 12 item bakteri itu saya kasih informasi merek-mereknya gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah tentu bibit dari ikan ya, atau bibit dari udang. Bibitnya harus bagus gitu ya. Dan kita sudah pernah memberikan konten bagaimana kita menemukan bibit yang bagus gitu loh. Bahwa ada perbedaan antara nila dan mujair dan bentuknya sama. Dan kita harus jeli melihat itu, jangan sampai kita ingin budidaya nila supaya cepat besar, ternyata bibitnya bukan bibit nila, tapi bibit mujair atau persilangan antara nila dan mujair. Nanti linknya dijelaskan ya di dalam deskripsi untuk video-video yang berhubungan dengan aerator, dengan bibit, dan dengan bakteri. Rekan, itu tadi konten kita ya, mungkin ada manfaat buat rekan. Dan apabila ada pertanyaan silakan di komen di kolom komentar, dan apabila berguna silakan di share atau dikasih tahu ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih, sukses selalu, salam budidaya.